Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel saya. Kali ini teman-teman yang akan saya bahas adalah tentang pesugihan, teman-teman. Secara awam teman-teman, pesugihan ini dapat diartikan sebagai ritual untuk memperoleh kekayaan dengan melewati ritual-ritual tertentu yang dimana ritual tersebut berkaitan dengan makhluk gaib melalui sebuah perjanjian. Yang akan saya bahas adalah tanda-tanda, teman-teman. Orang yang melakukan perjanjian itu seperti apa? Ya, mungkin dari teman-teman banyak ya yang sudah melihat tanda-tanda ini di sekitar teman-teman. Nah, kali ini yang akan saya rangkum adalah poin-poin penting, teman-teman. Ya, yang umum yang terjadi atau yang bisa kita lihat sebagai orang awam mengenai orang-orang yang melakukan pesugihan tersebut, teman-teman. Baik, tanpa panjang lebar, teman-teman. Poin yang pertama, orang yang melakukan pesugihan adalah dengan kaya mendadak tanpa alasan yang jelas, teman-teman. Catat itu. Orang atau masyarakat yang awalnya berkehidupan sederhana, pekerjaannya biasa-biasa saja, dalam artian bukan orang berada, teman-teman ya. Kemudian selang beberapa bulan, tiba-tiba dia mempunyai rumah, punya mobil dengan gaya hidup yang 360 derajat berubah. Tanpa alasan yang jelas, tanpa pekerjaan yang jelas, kemudian bisa merubah kehidupannya, teman-teman. Nah, itu tanda pertama. Tanda yang kedua adalah ada ritual khusus atau ada acara-acara tertentu yang dilakukan oleh orang yang melakukan pesugihan ini, teman-teman. Ya, biasanya orang yang melakukan ritual pesugihan ini akan rutin, ya, catat, akan rutin melakukan sebuah ritual, ya, di malam-malam tertentu atau di hari-hari tertentu. Itu biasanya akan melakukan yang namanya ritual, teman-teman. Itu poin yang nomor 2. Untuk poin selanjutnya, teman-teman, bagi teman-teman yang di sekitaran rumahnya, ya, di sekitaran rumah dari pelaku pesugihan ini, teman-teman, akan muncul tanda-tanda aneh, ya, di sekitaran rumah pelaku pesugihan, teman-teman. Entah itu dari suara-suara aneh, entah itu dari kejadian-kejadian yang janggal, teman-teman. Aroma-aroma kemenyan, dupa, dan lain-lain yang berhubungan dengan adanya ritual tadi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sekitar rumahnya mencium sesuatu yang tidak seharusnya atau tidak wajar yang teman-teman lihat atau teman-teman dengar setiap harinya, maka teman-teman wajib mencurigai. Jangan menuduh teman-teman ya, karena teman-teman tidak ada bukti, tapi wajib untuk mencurigai ya adanya indikasi orang tersebut melakukan pesugihan, teman-teman. Itu poin yang nomor 3. Poin yang nomor 4, teman-teman, ini juga berkaitan dengan poin yang nomor 3. Orang yang melakukan pesugihan, teman-teman, pasti tidak luput dengan yang namanya hewan peliharaan. Karena apa? Karena hewan ini bisa menjadi perantara, ya, bisa menjadi penghubung antara makhluk gaib, ya, dengan orang yang melakukan pesugihan ini, teman-teman. Jadi hewan ini akan muncul, ya, di malam-malam tertentu, ya, entah itu pada saat ritual ataupun malam Jumat ataupun malam-malam yang sudah disepakati, teman-teman. Hewan ini pasti bisa dilihat atau pasti bisa dirasakan oleh orang-orang awam, teman-teman. Cuman dari orang-orang awam ini tidak akan menyadari, ya, bahwa hewan-hewan ini adalah bentuk dari salah satu hewan pesugihan, salah satu media lah, seperti itu. Ya. Hewannya apa aja? Bisa ayam cemani, bisa juga seperti burung gagak, ya, ataupun burung hantu, ya, bisa juga seperti kucing hitam, ya. Intinya hewan ini jarang, teman-teman, ada di pasaran atau ada dipelihara orang, itu jarang hewan-hewan ini, teman-teman. Nah, itu unik lah, katakanlah. Kemudian poin selanjutnya,
teman-teman, ini yang paling banyak ya, atau yang familiar, kematian dari keluarga atau sanak keluarga dari orang yang melakukan pesugihan, teman-teman. Ini dampak dari orang yang melakukan pesugihan. Pasti ya, yang namanya tumbal itu pasti ada, teman-teman, dan pasti akan kembali kepada yang melakukan pesugihan tersebut. Apapun alasannya, dimanapun tempatnya, yang namanya pesugihan pasti akan memakan tumbal ya. Melalui apa? Yang pertama, bisa melalui kecelakaan yang tidak terduga tanpa sebab, teman-teman. Kemudian sakit yang tanpa sebab, tiba-tiba sakit, kemudian selang beberapa hari, selang beberapa minggu meninggal dunia ya. Dan ini akan berantai, teman-teman ya. Bukan hanya terjadi pada satu orang, tapi akan terjadi kepada keluarga tersebut ya. Akan terjadi kepada anggota keluarga tersebut. Memang fatal ya, yang dilakukan oleh pelaku pesugihan, teman-teman. Poin yang nomor 6, yaitu orang yang melakukan pesugihan ini, teman-teman, dia cenderung menyendiri dan antisosial, teman-teman ya. Dia antisosial. Karena apa? Karena mereka menjaga privasi, teman-teman, agar orang-orang di sekitarnya itu tidak curiga ya, bahwa dia melakukan sebuah ritual untuk pesugihan. Jadi dia menjaga jarak agar orang-orang itu tidak curiga. Nah, untuk menutupi ya kecurigaan orang-orang tersebut, biasanya pelaku pesugihan ini ketika ada acara-acara desa ya, sumbangan, entah itu santunan anak yatim ya, atau bakti sosial, kerja bakti, dan segala macamnya, teman-teman, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial di tempat itu. Nah, biasanya orang-orang pelaku pesugihan ini antusias, bukan dia terjun langsung ya, tapi dia menyumbangkan ya, entah itu menyumbangkan uang ataupun menyumbangkan materi-materi yang cukup banyak, teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Pelaku-pelaku pesugihan ini biasanya akan menutupi ya kecurigaan masyarakat dengan melakukan bantuan sosial tersebut, teman-teman ya. Poin yang terakhir dari ciri pelaku pesugihan ini adalah harta yang didapat itu akan cepat habis ya. Apapun caranya, bagaimanapun bentuknya, teman-teman, harta yang didapatkan dari pesugihan ini ya pasti akan cepat habis, teman-teman. Dia tidak akan bertahan lama ya. Siapapun orangnya ya, catat omongan saya, teman-teman, tidak akan bertahan lama harta yang dilakukan atau harta yang dihasilkan oleh pesugihan ini. Orang yang melakukan pesugihan ini, teman-teman, pasti ujung-ujungnya akan menyesal karena apa yang ia dapatkan secara instan melalui sebuah perjanjian dengan makhluk gaib. Harta yang ia hasilkan ya akan habis, entah itu karena bencana, entah karena kebutuhan mendadak ya, entah itu karena kecelakaan yang pasti, dan hal ini tidak akan pernah diduga oleh pelaku pesugihan itu, teman-teman. Jadi banyak yang nanti akan menyesali pilihan mereka untuk melakukan ritual pesugihan ini, teman-teman, karena mereka harus membayar lebih ya, membayar apa yang didapatkan itu dengan sebuah rasa kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Jadi pesan saya, teman-teman, sebelum saya menutup video ini, teman-teman ya, apapun bentuknya, bagaimanapun syaratnya ya, yang namanya pesugihan, sesuatu yang instan ya, yang didapat dari hasil yang tidak baik, pasti ujung-ujungnya juga tidak akan baik ya, bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.